أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, ilah kita, Rabb semesta alam, atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Malam hari ini kita bisa berkumpul bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai langkah kaki kita ini benar-benar dalam amalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan, tersanjungkan kepada manusia terbaik, teladan terbaik, pemimpin terbaik, makhluk terbaik, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu berpegang teguh pada ajaran agama Islam, pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah badai fitnah yang luar biasa, di zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kegelapan, di mana Rasul sampai kemudian mengajarkan doa kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kolo-kolo kita tidak pakai slide karena ternyata saya bawa gadget kecil, tidak bawa laptop dan tidak support untuk DisplayPort. Ini colokannya tidak support untuk ditampilkan ke layar. Malam hari ini materi tematik kita beri judul menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat terkenal dan sangat kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka semua menyembah kepadaku. Tujuan utama menyembah, menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itulah tujuan tertinggi, puncak penghambaan kita kepada Allah. Tujuan utama kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah predikat yang telah disandang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan predikat atau gelar orang-orang yang telah Allah ridhoi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan yang tak pernah bertepuk sebelah tangan.
Kalau kemudian kita mengaku bahwasanya kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah benar-benar Allah Subhanahu wa taala juga ridho kepada kita? Kalau kemudian kita mengaku bahwasanya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, apakah benar-benar kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kemudian ketika kita mengaku cinta kepada Allah, ridho kepada Allah, ternyata apa yang kemudian kita amalkan berseberangan dengan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi lah yang kemudian mereka telah mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala inilah tujuan tertinggi dari kita hidup di muka bumi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridha, maka apapun yang terjadi pada diri kita, ya sudah, mau bagaimanapun yang penting Allah ridha. Tapi sesukses apapun hidup kita secara duniawi, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, maka tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kita malam hari ini adalah tentang bagaimana kemudian kita menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi kita sampaikan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan tertinggi yang harusnya tertanam, terpatri dalam hati seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 72. At-Taubah ayat 72. At-Taubah niku nami sanesi napa? Al-Bara'ah. Satu-satunya surat yang tak diawali dengan bismillah. Padahal semua surat itu diawali dengan bismillah. Surat yang dalam Quran jumlahnya 114 semuanya diawali dengan bismillah kecuali At-Taubah. Kok bisa? Tanglet kali Ustaz Tamim ngincing. Kenapa kok ndak ada bismillah? Dan kalau kita hitung bismillah dalam Al-Quran, tetap jumlahnya ada 114 karena ada surat yang di dalamnya ada bismillah, yaitu surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ridwanum minallahi akbaru dzalika huwal fawzul azim. Dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala itu akbar, lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Ini ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam At-Taubah ayat yang ke-72 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ridha dari Allah Subhanahu wa taala itu akbar, sesuatu yang paling besar. Maka inilah yang harusnya menjadi tujuan utama seseorang menjalani kehidupan. Kenapa? Karena ketika seseorang telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berikan kepada orang itu hidayah. Kalau seseorang itu sudah Allah ridhoi, pasti Allah akan berikan kepada orang itu inayah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, Allah pasti akan berikan kepada orang itu taufik. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada seorang hamba, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang itu kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan dunia. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada hamba itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam surga. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada seorang hamba, tidak mungkin Allah akan masukkan orang itu ke dalam neraka, tidak mungkin.
Kalau seseorang kemudian meminta surga, boleh, dan itu juga diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan orang itu surga, belum tentu Allah hindarkan dia dari neraka. Kenapa? Karena ada orang yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam surga harus melewati neraka terlebih dahulu karena dosa-dosa yang begitu banyak, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa hamba itu. Sebagaimana ini dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih, dan sebagaimana ini pula yang dijelaskan dalam bab-bab awal himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ada seorang hamba yang kemudian Allah akan masukkan hamba ini ke dalam surga, tetapi ia mampir dulu di neraka. Ini dijelaskan dalam banyak sekali riwayat-riwayat yang sahih. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan orang itu ke dalam surga, belum tentu Allah hindarkan dia dari neraka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoi seorang hamba, tidak mungkin Allah akan menyiksa orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala ridhoi, tidak mungkin. Oleh karenanya waridwanum minallahi akbar, keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang paling besar. Bahkan ridho Allah ini lebih daripada surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Ridho dari Allah itu pemberian yang lebih besar dari pemberian surga kepada seorang hamba. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, innallaha azza wa jalla yaqulu li ahlil jannah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala masukkan orang itu ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala ajak bicara para penduduk surga. Di antara pembicaraan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada penduduk surga adalah, ya ahlal jannati, wahai penduduk surga. Fayaqulun, maka penduduk surga menjawab, labbaika rabbana wa sa'daika, kami penuhi panggilanmu ya Allah dan kami menaatimu. Labbaika, labbaika itu adalah kalau bahasane Jawa napa nika? Sendika dawuh. Nah, niku labbaika. Maka kalau kemudian orang pergi haji itu biasanya membaca apa? Labbaik Allahumma labbaik. Itu berasal dari kata labbaika Allahumma labbaika. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Itu kalau dipotong-potong. Saya jadi ingat dulu saya pernah punya santri di Almatera, masuk daftar sama bapaknya, mungkin pernah saya sampaikan atau belum saya lupa. Santri ini bernama Labbaika. Wes, ini bapaknya mesti kepengen kaji ora keturutan. Saya tanya, Pak, ini namanya itu Labbaika Kustati Miftahul Jannah. Dulu mungkin beberapa 7 tahun yang lalu mungkin sekitar. Saya tanya kepada bapaknya, Pak, namanya kok bagus sekali, Labbaika. Kata bapaknya, ya Ustadz, ini singkatan. Singkatan apa Pak? Labbaika, lahirnya bareng Ibu Kartini. Karena tanggal Ibu Kartini ini kok lahir tanggal pinten? Niku pokoknya lahirnya di tanggal itu, maka diberi nama Labbaika, lahirnya bareng Ibu Kartini. Pinteran nih bapak nih. Saya kira labbaik Allahumma labbaik.
Nah, kembali kepada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, wahai penghuni surga." Maka mereka menjawab, "Labbaika, kami penuhi panggilanmu ya Allah." Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Hal raditum, wahai hambaku, apakah kalian semua sekarang sudah ridha?" Dimasukkan ke dalam surga itu, apakah kalian semua sudah ridha, sudah senang? Fayaqulun, maka mereka kemudian menjawab, "Wa ma lana la nardha ya rabbana." Bagaimana mungkin kami tidak ridha ya Allah? Bagaimana mungkin kami kok tidak senang wahai Allah? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, sementara engkau sudah berikan kepada kami apa saja yang belum pernah engkau berikan kepada semua makhluk, dan engkau berikan nikmat ini kepada kami, yaitu nikmat berupa surga. Maka para hamba itu menjawab, "Ya Allah, kami ridha. Bagaimana mungkin kami tidak ridha sementara kami telah mendapatkan surga, sementara engkau telah memberikan kepada kami sebuah nikmat yang tidak engkau berikan kepada selain kami." Orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk mencicipi surga, mencicipi mawon boten napa malih kok merasakan sampai bertahun-tahun selama-lamanya ndak. Maka hamba ini menjawab, "Ya Allah, bagaimana mungkin kami tidak ridha sementara engkau telah berikan kepada kami sebuah nikmat, yakni surga, yang tidak engkau berikan kepada orang-orang selain kami. Kami ridha ya Allah." Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Ala u'tikum afdhala min dzalik." Wahai hambaku, mau ndak aku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada surga? Fayaqulun, maka hamba menjawab, "Wa ayyu syai'in afdalu min dzalika?" Perkara apa ya Allah? Apa itu? Sesuatu apa yang lebih baik daripada surga? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillu alaikum ridwani." Aku halalkan ridhoku atas kalian. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada, maka aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Ini sesuatu yang jauh lebih baik daripada surga, dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga pastilah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, "Ala u'tikum afdhala min dzalik?" Mau ndak wahai hambaku aku berikan yang afdal, yang lebih afdal, yang lebih baik daripada semua nikmat ini, daripada surga? Maka hamba itu mengira, ya ini nikmat yang sudah paling besar, bagaimana tidak besar, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kenikmatan surga yang paling rendah dan paling bawah, yang tidak ada kenikmatan surga yang lebih bawah daripada itu adalah ketika seorang hamba diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berfirman, "Fa inna laka mithlud dunya wa asyrata amsalihha." Engkau mendapatkan kenikmatan senikmat dunia dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini adalah nikmat yang paling rendah, apalagi nikmat yang paling atas. Sementara Nabi bersabda, "Inna lil jannati mi'ata darajah." Surga itu memiliki 100 tingkatan. Lalu bagaimana tingkatan yang nomor
100, dan itu ada yang lebih baik dari surga. Apa itu? Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani, aku halalkan ridhoku untuk kalian semua. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada, dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Sementara kita senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan dari neraka. Dan Allah menjamin kepada orang-orang ini, setelah Allah ridho kepada mereka, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Maka tadi kita sampaikan bahwa ridho dari Allah ini lebih dari surga, dan hendaknya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridho kepada kita semua. Terkadang kita lupa, doa kita itu terkadang adalah doa-doa yang sifatnya kebanyakan sifat-sifat duniawi. Meskipun itu boleh-boleh saja dan sah, tetapi jangan lupa untuk meminta bagian kita di akhirat, khususnya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita kemudian mengingat kembali apa yang selama ini telah kita panjatkan doa kita kepada Allah. Ya Allah, beri kami kelancaran rizki. Ini kusing boten nate tinggal. Ya Allah, berikan anak-anak kami anak-anak yang sukses, jabatannya naik, dagangannya laris, usahanya lancar, dan seterusnya. Itu bagus dan boleh, sah-sah mawon. Tapi ada satu hal yang barangkali sering kita lupa, apa? Meminta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pula lah yang kemudian menjadi target besar dari para nabi. Para nabi itu mereka juga senantiasa mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu juga apa yang beliau lakukan semuanya semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Toha ayat 84. Surat Toha ayat 84. Wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Nabi Musa alaihi salam berkata, dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku, litardha, supaya engkau ridho. Bersegera menetapi dan menepati ketaatan agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Perkara kemudian nanti selain itu ada kebaikan-kebaikan dan manfaat duniawi, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika kemudian kita berpuasa Ramadan yang sebentar lagi insya Allah Ramadan, pinten dinten malih sani kita pinten sani Rajab 16 tinggal Syakban, Ramadan ya, berarti sekitar 45 harinan. 45 hari ibu-ibu sudah lunas hutang puasanya. Semoga sudah, jangan sampai keteteran ya. Besok ketika kemudian kita puasa Ramadan, jangan pernah niatan utama dan pertamanya adalah tak poso Ramadan men bobot berat tubuhnya berkurang. Nah, poso Ramadan tujuan utamanya adalah diet. Jangan puasa Ramadan semata-mata karena mencari ridho dari Allah. Perkara nanti kok berat badan berkurang, bonus dari Allah, dan itu manfaat duniawi yang bisa kita petik.
tetapi kemudian tujuan utama dan paling utama itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang laki-laki mas yang belum menikah dengan seorang perempuan, tujuan utamanya itu satu, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara nanti kemudian bahagia, seneng, dapat anak, keluarga tambah, itu bonus dari Allah, manfaat-manfaat yang lain. Tetapi tujuan utama dan paling utama itu adalah mencari ridho dari Allah. Ngaji ngeten niki semata-mata utama dan pertama itu nyari ridho dari Allah. Perkara nanti njur faham, alhamdulillah. Perkara nanti rodo ngantuk sidik, nggih, alhamdulillah. Anggap mawon itu sebagai refreshing untuk tidak kemudian sedikit agar sedikit lupa dari hingar-bingar dunia perkantoran dan perpasaran. Perkara mangkeh kok ternyata di ngaji dapat snack, alhamdulillah. Dapat banyak kawan, alhamdulillah. Itu manfaat-manfaat bonus dari Allah. Tetapi tetap tujuan utama dan pertama itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada snack, ambil. Ada minum, diminum. Oke. Ini bonus. Tadi saya dari pondok sampai rumah, Pak Hudi telepon, ring, enggak kedengaran karena tak silent. Padahal HP di samping saya, tapi saya silent. Saya buka, ada telepon Pak Hudi. Saya WA. Ternyata Ustadz Agus enggak bisa ngisi ngaji. Saya lihat jamnya 5:30 masih cukup untuk datang ke sini, masih cukup. Kalau kok jam 6.00 mboten cukup. Wah, masih cukup. Insya Allah saya berangkat. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ngaji tujuan utama nyari ridho. Perkara kok nanti dapat snack, dapat kawan baru, dapat kenyamanan, malah yang di rumah ditidur-tidurkan nggak tidur, malah ngaji kok malah bisa tidur, itu bonus dari Allah. Anggap saja itu anugerah. Nah, yang penting tujuan utama adalah cari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian selanjutnya misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam juga senantiasa mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan seterusnya. Di akhir doa beliau, wa an a'mala salihan tardahu, dan supaya aku bisa beramal solih, tardahu, yang engkau ridhoi amal solih tersebut. Nabi Sulaiman mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tajma'ul ainu wa yahzanul qalbu, mata menangis, hati bersedih. Ini Nabi sabdakan ketika beliau meninggal oleh putra beliau yang bernama Ibrahim. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan tidaklah kami mengucapkan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, illa ma yurdi rabbuna. Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, Nabi Musa ini senantiasa mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara mereka adalah para nabi, para rasul. Bahkan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ini adalah rasul ulul azmi, itu saja senantiasa mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa kita yang mengesampingkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita senantiasa meniatkan segala aktivitas kita semata-mata
untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ternyata ridho itu lebih daripada surga. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak cara. Segala ketaatan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, kalau kemudian kita melaksanakan, maka itulah yang akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala secara umum seperti itu. Tetapi ada beberapa amalan yang amalan-amalan ini mudah sekali untuk mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang-orang yang mau mengamalkan amal-amal perbuatan ini. Yang pertama, amalan yang berat. Yang pertama sing paling abot riyen. Napa? Bersyukur. Oh, ini paling abot. Gampang nih omong bersyukur niku sama beratnya dengan sabar. Bersyukur itu berat. Kadang kita itu pengen bersyukur, tapi kadang kita juga lupa untuk bersyukur. Hayo ya, dek ngene dheweke ya rada-rada prihatin sithik. Itu indikasi sithik ada ketidaksyukuran. Kalau dia bersyukur, alhamdulillah iso kaya ngene. Tapi kalau kita mengatakan yo dheweke rada-rada prihatin. Yang kedua, cara meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua cukup mudah. Tetapi biasanya yang mudah-mudah ini kita sering lupa. Apa? Memuji Allah setelah kita makan dan minum. Memuji Allah setelah makan dan minum. Memuji Allah itu paling ringkas yakni dengan membaca alhamdulillah. Contoh praktek. Nah, bismillah. Di antara adab makan dan minum itu bismillah. Pakai tangan kanan. Dan ingat Bapak Ibu, hati-hati ketika makan gorengan yang ada cabai. Atos-atos, diimut-imut. Biasanya kanan gorengan, cabai tangan kiri ceplus-ceplus. Jangan, mending gantian. Tangan kanan gorengan, kemudian cabai tangan kanan. Nah, misalnya bismillah baru minum. Langsung membaca alhamdulillah. Ini minimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat ridha, sungguh ridha. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yardha, ada lam taukid, lam pendek. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha 'anil 'abdi, kepada seorang hamba, ayyakulal aklata, yang dia minum, yang dia makan suatu makanan, fayahmaduhu 'alaiha, dan kemudian hamba itu memuji Allah karena makanan tersebut. Au yashrabas syurbata, atau dia meminum suatu minuman, fayahmaduhu 'alaiha, dan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena minuman tersebut. Ini perkara yang sangat ringan, sangat mudah, tetapi mampu menghadirkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang jangan lupa untuk basmalah dulu, akhiri dengan alhamdulillah. Itu minimal alhamdulillah, atau dengan doa yang panjang yang bervariasi. Ada 3 atau 4 doa setelah makan. Di antara yang sering diajarkan oleh guru-guru TK kita adalah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, atau dengan doa-doa yang lain. Paling tidak membaca alhamdulillah. Ini menghadirkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, cuma makan, cuma minum, tapi menghadirkan ridho dari Allah, asal tahu ilmunya, yaitu dengan
membaca hamdalah setelah kita minum atau setelah kita makan. Kemudian di antara amalan yang bisa menghadirkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala adalah amalan puasa yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul bersabda begini, Qala Rabbukum Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abdi hambaku taraka syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, meninggalkan minumannya. Karena puasa itu ibtigha'a mardhati, karena mencari ridho dariku. Maka hadis ini menunjukkan bahwa orang yang puasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ridho kepada hamba tersebut. Di antara amalan yang mampu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Zikir yang bermacam-macam zikir, boleh takbir, boleh tahmid, boleh tasbih, boleh tahlil dan yang lain sebagainya. Subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha illallah atau Allahu akbar atau apapun dengan jumlah berapapun di tempat manapun selama tidak berada di tempat-tempat larangan untuk berzikir, yaitu misalnya WC. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 130, Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih, dan sucikanlah Allah bihamdi rabbika, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari, wa min ana'il laili, dan pada waktu-waktu malam hari, fasabbih wa atrafan nahar, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari, la'allaka tardha, supaya kamu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kita bacakan beberapa nas baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Innal abda la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat, min ridwanillah, yang perkataan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yulki laha balan, yang dimana perkataan itu tidak ia pedulikan. Yarfa'ullahu biha darajat, yang ternyata perkataan itu akan kemudian mengangkat derajatnya. Ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan yang terkadang kita tidak mempedulikan kalimat itu, ternyata itu mendatangkan ridho dari Allah dan juga mengangkat derajat kita. Kenapa? Karena terkadang kita mengucapkan satu perkataan yang mungkin kita refleks, tetapi bisa jadi itu yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya astaghfirullah, misalnya itu sudah menjadi kebiasaan dia, maka bisa jadi itu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun, malah kok kemudian asem misalnya, atau perkataan-perkataan yang lain, yang hewan berkaki 4 turun semua, dan itu secara refleks terus menerus seperti itu. Bisa jadi pula kalimat refleks seperti itu ternyata itu yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perkataan-perkataan yang kita ucapkan dengan kalimah-kalimah thayyibah yang senantiasa kita baca ucapkan, dan mungkin ternyata itu yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, mayulki laha balan, yang perkataan itu tidak dipedulikan oleh yang berkata, seolah-olah itu perkataan yang berlalu begitu saja. Tetapi min ridwanillah, itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga membiasakan diri untuk
mereflekskan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apakah itu bisa? Bisa banget. Lawang bela diri saja bisa direflekskan, artinya refleks itu bisa diciptakan. Seorang yang biasa belajar tai chi kok tiba-tiba suruh belajar tapak suci, kagok, tapi lama-lama akan refleks dengan gerakan-gerakan tapak suci. Mban dantem mesti hawane rek banting. Nah niku lah tapak suci ngoten niku. Mban ditendang mesti hawane refleks iku ajeng banting. Niku nek tapak suci. Gujuk-gujuk kan sinau butong. Wah, butong niku dantem malah kadang dipapakke. Nah, karena sudah dilatih tubuhnya. Artinya refleks-refleks itu bisa dibiasakan, diciptakan. Maka kenapa seseorang ketika kesandung yang keluar celengan dan asuransi? Karena sudah terbiasa. Tetapi kalau ngerem mungkin awal-awalnya ya roto-roto kadang keceplosan, namanya sedang belajar. Tapi kalau akhirnya dibiasakan untuk innalillah, astaghfirullah, subhanallah, masya Allah, itu insya Allah refleks juga. Minimal kalau belum bisa ya dengan perkataan-perkataan yang mubah, jangan perkataan-perkataan yang jelek, syukur-syukur yang bagus. Di sini karena di sini Rasul bersabda mayulki lahabalan, yang perkataan itu tidak ia pedulikan. Ya niku wow, berlalu begitu saja. Ternyata bisa jadi itu kalimat-kalimat yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, di antara cara kita agar mendapatkan ridho dari Allah, yang paling mudah untuk kita mendapatkan ridho dari Allah adalah dengan mencari keridhaan dari orang tua. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ridho Rabbi fi ridhol walidaini, ridho Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Selama kita mencari keridhaan orang tua dengan cara-cara yang benar, bukan dengan cara-cara kemaksiatan. Wasakhatuhu fi sakhatihima, dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Dalam riwayat yang lain, ridallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang keenam, di antara cara kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan beriman dan beramal solih secara umum. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Napa setelahnya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Siapa ini? Innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal solih. Yang ketujuh, di antara cara kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan mengikuti jalan hidup para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari, dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, baik dari kalangan orang-orang muhajirin, wal ansar, dan kalangan orang-orang ansar, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam segala aspek kehidupan mereka, khususnya dalam masalah agama. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin, Allah siapkan untuk mereka surga tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Kemudian yang selanjutnya, barangkali yang terakhir,
Di antara cara meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala ini juga perkara yang insya Allah mudah, cuma terkadang kita melupakan. Apa? Siwak. Siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Irwaul Ghalil. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siwaku matharatun lil fammi. Siwak itu membuat bersih mulut, mardhatun lirrabbi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siwak itu menjadikan kebersihan bagi mulut dan keridhaan bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Siwak itu siwak bolehkah diganti dengan sikat gigi? Ya, para ulama menjelaskan, dan insya Allah inilah yang pendapat yang lebih kuat, boleh, karena siwak itu bersiwak itu adalah yang dinilai adalah tujuannya, bukan alatnya, tetapi tujuan daripada bersiwak itu sendiri. Maka pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah bahwa siwak boleh diganti dengan sikat gigi, pasta gigi. Kalau ingin bersiwak pakai sikat gigi dan pasta gigi dan juga sambil siwakan, cari pasta gigi yang mengandung siwak, beli di Pak Hudi. Mboten promosi niki, mboten Pak Hudi, pesan kula mboten. Daripada beli ke orang lain kan mending beli ke saudara kita toh. Nah, Pak Hudi langsung setuju, betul. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita semua dan senantiasa melimpahkan keridhaan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.